Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji kitab Nashaiul Ibad, di mana di dalam kitab ini dikatakan Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hamba yang paling dicintai oleh Allah yaitu manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Jadi seluruh ciptaan Allah di dunia ini pasti memiliki manfaat. Seperti hujan, Allah menciptakan hujan. Apa manfaatnya hujan? Tanaman, tumbuhan, pohon-pohon itu semua bisa tumbuh dengan hujan. Kemudian Allah juga menciptakan air. Dengan air kita bisa minum, bisa berwudu, kemudian mandi, dan lain sebagainya. Sampai kotoran pun itu ada manfaatnya, seperti kotoran kambing, sapi itu memiliki manfaat. Manfaatnya bisa dijadikan pupuk oleh manusia. Jadi jangan sampai kita sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, kita ini tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apa saja yang bisa kita berikan? Contohnya, kita bisa membantu orang, kita bisa membantu orang, kita melihat orang susah, kita bantu, lihat orang kesulitan, kita bantu. Contoh nih, kita punya teman, dia nih susah, lagi kesulitan, gak punya kerjaan, mau makan susah, kita bantu, kita kasih solusi, nih kerjaan di sana kayaknya cocok buat lo. Dan itu adalah perbuatan seperti itu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan, afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Kata Nabi, ada sebuah amal yang paling utama di sisi Allah, yaitu memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya orang yang beriman. Jadi kita itu buat hati orang itu senang, jangan sakitin hati orang. Seperti kita ngasih barang, ngasih duit, ngasih pakaian, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, karena itu tidak disukai oleh Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan yatrudu anhujuan, bahwa yang kedua, ada amal yang paling utama, yaitu mengusir kelaparan darinya. Maksudnya menghilangkan kelaparan dari orang Islam, dari orang lain. Kita ngelihat orang susah, misalnya di pinggir jalan, dia nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, nggak punya sesuatu yang buat dimakan. Kita kasih duit. Kalau kita nggak punya duit, kita kasih makanan sampai dia itu kenyang. Perbuatan yang seperti itu adalah perbuatan yang paling utama, memiliki keutamaan di sisi Allah. Kemudian di dalam kitab ini juga dikatakan au yakshifu anhu karban, bahwa kata Nabi ada amal yang dia memiliki keutamaan di sisi Allah, yaitu menyingkap kesulitan dari orang lain. Maksudnya kita menghilangkan kesulitan dari orang lain. Ada orang kesusahan, seperti dia punya anak, belum bayar sekolah anaknya, belum bayar seragam, kita bantu. Nih gua ada sedikit duit, kita kasih duit buat ngebantu urusan dia, buat ngebantu kesulitan dia. Kemudian juga au yakdi lahu dainan, bahwa yang keempat, amal yang paling utama kata Nabi itu melunasi hutang orang lain. Nah, yang keempat ini adalah suatu yang sangat sulit sekali. Kenapa? Karena baru orang mikirin utang orang lain, karena utang sendiri aja dia belum bisa ngelunasin.
Tapi jangan salah, perbuatan bisa melunasi utang orang lain itu adalah perbuatan paling utama di sisi Allah. Jadi kalau ibu punya saudara, dia punya utang, sering-sering dikejar rentenir, dikejar debt collector, itu ibu harus bantu. Harus bantu karena itu adalah perbuatan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam kitab ini juga dikatakan wa khoslatani la syai'a akhbasu ay anjasu minhuma. Kata Nabi, ada dua hal yang dia itu enggak ada sesuatu yang lebih buruk, maksudnya itu lebih najis dari keduanya. Kotoran itu kan najis, kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, itu semua najis. Tapi ada dua hal yang lebih najis dari itu semua. Apa itu? Asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah, wa turubil muslimina, dan memberikan kemadharatan kepada orang-orang Islam. Syirik kepada Allah contohnya, kita mempersekutukan Allah, menduakan Allah dengan patung, api, kemudian dengan matahari, itu semua adalah syirik kepada Allah. Manusia aja nggak mau diduain, apalagi Allah. Emang ibu mau diduain sama bapaknya? Pasti Allah juga nggak mau diduain sama hambanya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang lebih najis dari kotoran, dari air kencing, dari sesuatu yang menajiskan, itu adalah waddurubil muslimina, memberikan kemadharatan kepada orang-orang Islam. Berupa apa? Abdanihim, baik itu di dalam badan-badan mereka, wa amwalihim, atau harta mereka. Memberikan kemadharatan kepada orang Islam dalam badan mereka itu seperti kita mukul, kemudian kita mukul, kita santet orang itu termasuk nyakitin. Kenapa? Karena dia walaupun gak mukul dengan secara zahir, tapi itu dia bisa merasakan yang namanya sakit. Kemudian dalam harta-harta mereka, dalam harta orang-orang Islam, seperti mencuri, menipu, itu gak boleh dalam syariat Islam, karena itu bisa merugikan pihak yang dicuri. Kemudian di dalam kitab ini juga dikatakan inna jami'a awamirillahi ta'ala tarfa'u ila khoslataini. Kata si pengarang kitab bahwa seluruh perintah-perintah Allah itu kembali kepada dua hal. Apa saja itu? At-ta'zimu lillah, yaitu mengagungkan kepada Allah, wasyafaqatu li khalqihi, dan menyayangi kepada makhluknya. Jadi seluruh perintah-perintah Allah itu kembali kepada dua hal, mengagungkan Allah dan menyayangi kepada makhluknya. Contohnya kita sedekah itu kan perintah Allah. Dengan kita menjalankan perintah Allah itu, kita berarti mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua, dengan sedekah kita itu bisa terjalin silaturahim, kita terjalin kasih sayang di antara yang memberi dan yang diberi. Dan itu adalah yang dimaksud dari jami'u awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini, yaitu seluruh perintah Allah itu kembali kepada dua hal, mengagungkan Allah, kemudian yang kedua itu saling menyayangi kepada makhluknya. Seperti perkataan Allah juga mengatakan aqimus sholata wa atuz zakata. Kata Allah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kita mendirikan sholat itu kan berarti kita mengagungkan Allah. Dengan sholat kita mengagungkan Allah, kita membaca takbir, kemudian kita bertasbih kepada Allah. Di dalam sholat itu kita mengagungkan Allah. Kemudian Allah juga mengatakan atuz zakah, tunaikanlah zakat. Dengan kita berzakat, kita bisa saling mengasihi, kita ngasih orang dengan zakat itu. Kemudian juga akan terjalin silaturahim, akan terjalin kasih sayang di antara keduanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.